Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem pendingin ya. Salah satu perangkat penting untuk menganalisis sistem pendingin yang biasa banyak digunakan adalah diagram pH, diagram hubungan antara tekanan dan entalpi dari sebuah refrigeran. Kali ini saya menggunakan refrigeran 134A sebagai contoh. Pada sebuah diagram pH terdapat tiga daerah penting yang menunjukkan di mana wilayah kondisi dari refrigeran itu. Pertama, subcool liquid. Ini pada daerah ini, jika refrigeran berada pada daerah ini, itu benar-benar berada pada kondisi atau fase cair. Uh, subcool liquid, refrigeran pada subcool liquid kondisi ini biasanya terjadi di saat masuk keluar dari kondensor dan akan masuk ke katup ekspansi. Subcool liquid ini dibatasi oleh garis jenuh atau garis cair jenuh yang hijau ini, di mana kondisi refrigeran benar-benar dalam kondisi 100% cair. Daerah tengah adalah daerah campuran atau saturated. Pada daerah ini, refrigeran berada dalam kondisi dua fasa, kondisi cair dan kondisi uap. Makanya kenapa daerah campuran dibatasi oleh dua buah garis jenuh. Yang pertama tadi garis cair jenuh dan yang kedua adalah garis uap jenuh. Pada garis uap jenuh ini kondisi refrigeran berada dalam fasa 100% uap. Setelah garis uap jenuh di sebelah kanannya itu ada wilayah superheated vapor atau dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan daerah uap dipanaskan lanjut. Nah, dalam diagram pH banyak garis-garis yang ada ya. Ini merupakan garis-garis konstan. Yang pertama adalah saya ingin menunjukkan garis tekanan temperatur konstan. Nah, saya ambil contoh garis temperatur konstan pada 0 derajat Celcius. Nah, terlihat di garis biru ini pada daerah superheated mengikuti garis merah kelengkung. Terus di dalam daerah campuran ini bergerak horizontal lurus, sementara di daerah subcool itu garis temperatur konstannya bergerak vertikal lurus. Jadi di sepanjang garis biru ini temperatur refrigerannya adalah 0 derajat Celcius yang seperti yang ditunjukkan pada contoh biru ini. Selanjutnya ada garis fraksi uap. Garis fraksi uap ini menunjukkan fasa ya, berapa persen fasa uap dari refrigeran tersebut. Kalau yang saya tunjukkan ini berada di kondisi 0,5. Berarti pada garis merah ini jika titik refrigeran berada pada garis merah ini, maka kondisinya 50-50. 50% cair dan 50% uap. Seperti yang diketahui bahwa dari pergerakan fraksi uap itu bergerak dari 0 pada cair jenuh menuju ke uap jenuh. Jadi pada cair jenuh itu X-nya atau fraksi uapnya 0, sementara pada uap jenuh fraksi uapnya adalah 1. Atau X sama dengan 1. Nah, di garis uap di daerah superheated vapor ada garis biru, itu garis entropi konstan. Garis tekanan konstan, ini yang penting biasa yang kita baca di manifold ya. Pada sistem pendingin kita biasanya membaca ini garis tekanan. Nah, ini garis tekanan konstan itu bergerak dari daerah subliquid menuju ke superheated vapor. Datar ya. Pada contoh sepanjang garis biru ini maka tekanannya adalah 8 bar. Selanjutnya garis entalpi konstan. Ini tegak lurus atau vertikal ya. Pada contoh ini saya tunjukkan garis entalpi konstan berwarna hijau dengan nilai entalpi sebesar 260 kJ per kilogram. Nah, sebagai contoh, sebuah sistem refrigerasi menggunakan refrigeran 134A sebagai refrigeran. Tekanan rendah sistem 1,4 bar.
karena tekanan ini sistem dianggap ideal, maka kita menganggap bahwa tekanan rendah ini adalah tekanan yang terjadi di evaporator hingga masuk kompresor. Tekanan tingginya 10 bar, ini adalah tekanan yang berada pada kondensor. Temperatur evaporator minus 20, temperatur in masuk evaporator, temperatur refrigeran masuk kompresor adalah minus 10 derajat, temperatur keluar kompresor 60 derajat Celcius, temperatur refrigeran masuk katup ekspansi 20 derajat Celcius. Sistem dianggap ideal. Kita lakukan pengamatan atau penyelesaian untuk diketahui dimulai sistem menggunakan refrigeran 134A. Ini penting karena masing-masing refrigeran punya karakteristik sendiri. Tekanan 1 P 1,4 bar, tekanan 2 10 bar, T4 minus 20 derajat Celcius, T1 minus 10, T2 60 dan T3 20 derajat Celcius. Mari kita lihat, kita plot. Pertama kita lihat tekanan 1,4 bar. Buatlah garis mendatar karena tidak ada aba-aba adanya perubahan tekanan di sepanjang evaporator, maka kita luruskan saja hingga mencapai berhenti di temperatur garis merah temperatur minus 10. Nah, minus 10 ini adalah T1 ya. Temperatur masuk kompresor. Selanjutnya tekanan kedua, tekanan tinggi, itu 10 bar. Sama dengan yang di tekanan bawah, garis lurus saja karena tidak ada aba-aba adanya perubahan tekanan di sepanjang pipa kondensor, maka luruskan saja hingga mencapai temperatur 60 derajat. Ini adalah temperatur keluar kompresor. Nah, garis kerja kompresor ini yang terhubung yang garis ungu ini dari 10 minus 10 ke 60. Ini adalah menunjukkan kerja dari proses yang terjadi di kompresor. Selanjutnya kita ada aba-aba mengatakan temperatur masuk keluar kondensor masuk katup ekspansi adalah 20 derajat Celcius. Maka lihat di daerah cair jenuh, kemudian tarik garis lurus ke bawah. Ini adalah yang garis hijau ini menunjukkan proses refrigeran yang terjadi di katup ekspansi, di mana terjadi perubahan dari cair jenuh menuju campuran yang akan masuk ke evaporator. Nah, sudah selesai, maka kemudian kita masukkan titik 1 biasanya ditempatkan pada titik masuk kompresor ya. H1 itu lurus, tarik garis lurus ke bawah ya, hingga mencapai nilai entalpi ke bawah. Nah, seperti juga dengan H1, titik keluar kompresor berarti A2, titik 2. Ambil garis lurus ke bawah mencapai H2. Nah, kelihatan H2 dengan mudahnya kita lihat H2 kena di angka 440 kJ per kilogram, sementara H1 berada di antara 380 dan 400. Berarti H1 ini harus dilakukan skalatis ya, atau bisa juga lewat menggunakan tabel superheated vapor pada tekanan 1,4 bar dan temperatur minus 10, maka H1 bisa didapat. Tapi kalau tidak menggunakan tabel uap, maka buat skala ya dari 380 sampai 400 dan kemudian ukur dengan mistar dan skalakan sendiri. Akan muncul berapa angka H1 tersebut. Nah, selanjutnya posisi 3 adalah posisi keluar kondensor dan masuk ke katup ekspansi. Ini berada di daerah terlihat berada di daerah subcool liquid. Selanjutnya titik 4 adalah titik di mana refrigeran keluar dari katup ekspansi masuk evaporator. Nah, kelihatan karena ini ideal, maka kelihatan tidak proses hijau ini adalah menunjukkan proses yang terjadi di katup ekspansi yang berjalan secara
isentalpi atau hanya sama. Nah, lurus saja. Berarti H3 sama dengan H4. Nah, setelah kita ketahui H3, H1, H2, H3, H4, maka dengan mudahnya kita akan dapat menghitung berapa kalor yang diserap di evaporator dengan mengurangi H1 dikurang nilai H1 dan kurang H4. Demikian juga kerja kompresor, kita akan dapat WC itu dengan mengurangi angka H2 kurang H1 serta kondensor ya, kalor yang dilepaskan kondensor sisa mengurangi nilai entalpi H.2 dikurang entalpi titik 3. Nah, bagaimana dengan COP? COP itu adalah perbandingan QC dibanding WC. Berarti QC dibagi dengan WC karena di sini adalah WC ini adalah work compressor ya, work compressor work. Berarti COP adalah QC per WC. Oke, sampai di sini. Kalau kita akan bahas berikutnya, jika ada pertanyaan kita akan bahas kembali lewat Zoom atau lewat classroom kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.